Misi Pak, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Ros, silakan dulu. Coba Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Ros. Ibu Pak. Senang bisa datang ke sini. Bagaimana perasaannya Pak Ros? Kira-kira ini. Perasaan saya ini gugup sih Pak. Gugup ya. Merasa gugup itu hal yang wajar ya Pak Ros. Jadi yang membuat Pak Ros gugup ini kenapa ketika berbicara dengan saya? Saya takut ada teman saya yang dengar Pak. Takut ada teman yang dengar. Kalau soal takut, Faros ini takut kenapa ya? Saya takut diketawain Pak sama teman. Takut diketawain sama teman. Ketakutan itu munculnya sejak apa Faros? Seingat saya sih Pak, pas kelas 10 ya Pak. Kelas 10 waktu itu sedang apa? Waktu itu pas presentasi Pak. Nah, pas presentasi itu dibilang suaranya nggak kedengeran. Terus pas salah tuh diketawain gitu sih Pak. Jadi Faros merasa trauma di situ. Iya Pak, saya takut buat ngomong. Saya mengerti. Itu pengalaman itu memang meninggalkan rasa yang sangat malu ya, sangat membuat kita tidak percaya diri buat maju ke depannya. Terus sejak saat itu Faros tuh memilih diam di kelas. Iya Pak, saya milih diam di kelas aja Pak. Apa yang Faros bayangkan ketika Faros ini akan berbicara di depan kelas? Saya ngebayangin kalau saya bicara di depan kelas tuh Pak, saya diketawain teman-teman, terus saya bilang anaknya nggak jelas. Dibilang yang nggak jelas. Jadi Faros ini memperkirakan penilaian negatif dari temannya Faros. Iya, Meskipun itu belum tentu terjadi ya Faros ya. Terus bagaimana dengan tugas kelompok Faros? Kan tadi di kelas kan Faros kan kurang mau berbicara di depan. Terus ketika tugas kelompok Faros di situ merasa nyaman dalam kelompok. Saya nyaman sih Pak. Nyaman ya. Faros ini kurang nggak terlalu aktif. Biasanya Faros ngerjain apa aja di? Kalau ngerjain tugas saya ngerjain apa aja yang bisa dikerjain sih Pak, tapi bukan bagian yang bicara, bukan yang bagian presentasi, yang nyari materi atau yang kayak gitu Pak. Saya paham. Terus alasan Faros memilih yang tidak terkait sama ngomong kayak gitu karena apa? Karena ya itu tadi Pak, saya takut nanti pas misalnya ngomong sama teman-teman kan, kamu tuh salah atau kayak gitu sih, terus saya diketawain gitu sih Pak. Takut jadi pusat perhatian juga ya Faros ya. Iya betul Pak. Lalu kan tadi Faros takut ya kalau misalnya di bagian berbicara. Itu tanggapan teman-teman Faros itu seperti apa? Mereka marah nggak kalau Faros cuma di bagian mengerjakan tugas-tugas itu berbicara? Sebenarnya mereka nggak marah sih Pak, cuma ya itu lagi yang tadi saya tuh takut sama omongan teman-teman saya. Takut. Jadi di situ Faros ketika dibilang dibilang sama teman nih, ketika teman bertanya nanti Faros, kok kamu nggak mau sih yang bagian berbicara di depan? Kamu kenapa? Ketika Faros di ngomongin gitu sama teman, apa perasaan Faros seperti itu? Kok bisa dibilang kayak gitu Pak? Berarti saya mikir kayak saya berarti belum bisa percaya diri gitu Pak di kelas. Jadi Faros kayak merasa kurang percaya diri ya. Terus saya mau bertanya nih Faros. Bentar, saya bertanya dulu. Apa keinginan terbesarnya Faros nih selama masa sekolah? Keinginan terbesar saya yang pertama ini sih Pak, saya pengen berani ngomong di depan banyak orang.
Ya, Terus apa lagi? terus saya mau apa lagi ya Pak? Saya mau bawa nama baik sekolah sih Pak kalau bisa. Wow, Kalau bagus bisa ke banget. luar kota. Oh iya Faros, saya teringat juga nih Hmm. pesan dari gurumu. Katanya dia, gurumu, kamu nih pandai memahami materi, kemampuan kamu memahami materi itu eh, sangat-sangat bagus dalam kelas. Apakah seperti itu? Yang saya rasa sih iya sih Pak. Misalnya ada guru menerangkan gitu kan. Saya tuh dari teman-teman kelas yang lain saya cepet banget paham. Kayak saya bisa jadi yang pertama gitu buat memahami materi. Wow, bagus banget Faros. Jadi itu salah satu talenta potensi yang Faros bisa kembangkan. Itu juga bisa mendorong Faros supaya bisa lebih percaya diri lagi, karena apa yang Faros pahami itu kan bisa di-share ke teman-temannya. Kan nggak perlu langsung ke satu kelas. Kayak misalnya tadi teman kelompok, walaupun Faros takut ngomong, Faros kan bisa kayak ngomong pelan-pelan gitu. Oh ini. Nanti kan Faros memberikan eh, masukan yang baik gitu ke teman. Jadi teman tuh kayak, oh iya ya Faros, ternyata kamu bisa ngomong. Nah, jadi perspektif teman-teman ke Faros juga lebih baik lagi. Ya Pak. Jadi Faros di situ tidak usah takut untuk berbicara. Nanti teman-teman bakal mengerti kok apa yang Faros takutkan. Ya Pak. Jadi itu salah satu langkah yang besar banget, karena Faros tadi bilang punya keinginan yang cukup besar untuk sekolah. Jadi apalagi yang ingin Faros sampaikan untuk sesi kali ini? Saya rasa ya Pak, setelah Bapak membuat saya mengingat sesuatu gitu, bahwa saya kan takut nih Pak ngomong di depan kelas ya, karena waktu itu pas kelas 10 saya pernah dikatain kayak, itu salah, suara kamu udah kedengaran, jadi saya diketawain gitu Pak. Tapi setelah Bapak mengingatkan bahwa di kelas tuh saya bisa memahami materi lebih baik, dan sebelumnya juga saya mikir kan ke Pak kalau saya tuh mau mewakili sekolah gitu buat bawa nama sekolah ke kota kan. Nanti saya mikir bahwa kalau saya nggak bisa ngomong, saya bisa dong tetap ngasih tahu bahwa saya punya kemampuan tapi nggak harus ngomong gitu sih Pak. Bener banget apa yang Faros bilang tadi, karena nggak semuanya kita harus ngomongin di depan, tapi kita juga bisa memberitahu ke teman yang mungkin pengen ngomong ke depan, walaupun kita tidak berani seperti itu. Ya sih Pak, saya kayaknya dapat pemahaman baru, dan juga saya ngerasa baru pertama kali sih saya bisa diterima sama orang. Kan biasanya kalau di kelas tuh sama teman-teman kayak bilang, nggak usah didengerin lah, atau kayak nanti salah lagi ngomongnya, udah langsung diketawain gitu lah Pak. Jadi mungkin Faros ini kan sudah tahu nih potensinya Faros seperti apa. Mungkin ketika ada kelas lagi, mungkin boleh itu dijawab pertanyaan guru. Misalnya guru memberikan pertanyaan, dijawab aja dulu pelan-pelan, tidak apa-apa. Atau boleh, Bu saya boleh nggak maju ke depan, saya ngomong di depan sama ibu, saya takut, nah kayak gitu. Boleh berbicara di depan sama ibunya, jadi tidak perlu malu. Mungkin itu aja yang harus saya sampaikan. Tambahan lagi sih Pak, kalau tadi kan sama teman-teman ya Pak, berarti kalau sama guru mapel sama wali kelas kayaknya saya nanti ngomong juga sih, kayak misalnya saya tuh pernah takut gitu sama ngomong di depan. Saya pernah kehilangan kepercayaan diri gara-gara dihina teman sekelas waktu kelas 10 kemarin. Mungkin saya ngomong ke wali kelas kayak, Pak, Ibu, saya itu masih takut kalau ngomong sendirian di depan, karena waktu itu pernah dikata-katain, pernah dihina-hina sama teman-teman. Ya paling saya ngasih tahu itu dulu sih Pak, biar tidak ada salah paham di kelas, karena Bapak juga ngingatin bahwa saya punya potensi kan, kalau saya butuh memahami materi, berarti sebenarnya saya bisa, walaupun caranya tidak sama kayak mereka gitu kan Pak. Banget. Wah, ternyata Faros sudah paham ya apa kemampuannya Faros. Faros udah tahu apa yang bisa membuat Faros berubah dari sesi konseling kali ini.
Terima kasih banyak ya Faros sudah mau bercerita dengan sangat dalam sedetail ini. Terima kasih udah mau terbuka, jadi kita bisa sama-sama saling sharing, membuka solusi buat permasalahan yang Faros hadapi. Ya Pak, saya juga mau berterima kasih sih Pak sama Bapak karena selama saya sekolah saya baru ngerasain kalau saya tuh bisa diterima kayak gini loh, nggak langsung diomongin bahwa kamu tuh salah, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak berani gitu. Ya itu sih Pak. Pak saya mau nanya nih Pak, Boleh? kalau misalnya saya mau ketemu Bapak lagi bisa nggak? Boleh banget Faros. Kalau misalnya Faros ingin menceritakan lagi permasalahan Faros, boleh silakan langsung datang ke BK aja, cari Bapak. Nah ya, baik Pak, kayaknya itu dulu sih Pak. Paling saya ketemu sama teman-teman dulu, kayak minta maaf mungkin apakah waktu itu memang saya pernah ada salah atau memang mereka juga bisa jadi sudah pernah merenungi kesalahannya. Sama saya juga paling ketemu sama guru-guru sih Pak. Wah, itu langkah yang besar banget ya Faros. Mungkin kita bisa akhiri sesi kali ini. Terima kasih banyak Faros sudah mau datang dan bercerita ke saya. Ya baik Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya pamit dulu ya Pak. Mungkin kalau misalnya ada perkembangan terkait itu, ada perubahan dari teman-teman atau perubahan dari saya sendiri, saya kasih tahu ke Bapak sih Iya, Pak. boleh. Langsung saja ceritakan saya Faros. Oke. Ya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Saya pamit Iya. dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Faros, terima kasih.